kita itu anak daripada Tuhan yang kaya dan pemurah. Amin. Jadi tidak ada yang miskin di antara kita, saudara. Tetapi miskin itu segala aspek. Miskin itu bisa dimulai tidak pernah dari tubuh, tapi miskin itu selalu dimulai dari apa? Mental. Saudara, ada banyak orang yang miskin jiwanya. Saudara, dia merasa bodoh, dia merasa tertolak, dia merasa, saudara ya, bukan siapa-siapa. Nah ini masalah. Saudara, dia merasa tidak punya apa-apa. Ini miskin di jiwa. Ditambah orang-orang ini biasanya miskin di roh. Saudara, dia tidak mengejar Tuhan, tidak menyintai dan tidak merasa dicintai. Maka pasti miskin di tubuh. Tapi kalau saudara ini kaya di jiwa. Lim Swee Leong itu, saudara, hari itu tidak punya apa-apa, tapi dia kaya di jiwa. Saudara, dia berkata, siapa yang miskin? Kalau kerja pasti berhasil. Saudara, dan dia di usia 8 tahun. Saudara bikin sendiri nasi bungkus. Dan saudara tahu nasi bungkus yang dia jual itu isinya cuma nasi sama, saudara ya, sama mie instan. Saudara, hari itu belum ada mie instan, tapi mie pokoknya di mie goreng. Jadi double, saudara ya, karbo. Karena saudara, dia tahu orang di pelabuhan seperti dia semua butuh makan, butuh kenyang. Mie sama mie goreng, saudara, ditaruh, dia jual di pelabuhan. Dan hari ini dia menguasai seluruh dunia. Saudara mau tahu Ciputra yang punya begitu banyak gedung-gedung. Dia anak miskin dari Sulawesi. Dan dia berkata, saya harus sukses, saya harus sekolah. Saudara, dan dia naik menyelundup, saudara, ke kapal untuk bisa sekolah. Dan hari ini bisa kaya. Jadi sekali lagi, kemiskinan di tubuh itu cuma akibat dari kemiskinan di jiwa dan di roh. Nah, saya akan langsung bagaimana kita mengalahkan kemiskinan. Ya, saudara, yang pertama, kenali dan lakukan sebaliknya. Mari kita lihat Markus 12 ayat 43-44. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu nafkahnya. Saudara, kalau kita itu bisa memberi dari kekurangan, kita menyentuh surga. Sekali lagi ngomong kiri kanan, kalau saudara bisa memberi dari kekurangan, kita menyentuh surga. Saudara bilang, kalau kita bisa memberi dari kekurangan, kita menyentuh surga. Jadi saudara, menyentuh surga bukan memberi dari kelimpahan. Kalau saudara punya uang banyak dan memberi, biasa. Tapi kalau saudara mau menyentuh surga, nasibmu berubah. Belajar memberi dari apa? Kekurangan. Artinya apa? Kalau saudara ini merasa gak dikasihi, saudara itu miskin, kurang. Saudara bilang, saya ini gak ada yang sayang saya. Perhatiin sebanyak orang. Saudara perhatikan, doakan. Hari itu saya pergi ke Belanda. Saudara, dan saya ini biar bagaimanapun sanguin dan punya banyak teman. Saudara, dikasihi oleh banyak orang. Saudara, saya baru tahu kalau di Belanda itu mengerikan, dingin, orang gak nyapa, cuek. Saudara, dan saya masuk ke gerejanya, isinya semua, saudara, orang tua-tua, saudara, dan gak ada yang nyapa. Begitu kebaktian mulai, tidur. Saudara, persekutuan anak muda sama. Saudara, mereka datang kebaktian 1 jam, ada yang nyanyi 2 lagu, ada yang ngasih sharing firman 30 menit. Dan setelah itu, saudara ya, setelah itu saudara pulang, gak ada yang nyapa. Saudara, dan saya bilang sama Tuhan, saya protes sepanjang-panjangnya. Tuhan, ini negara apa, nyebelin, saya gak tahan, gak betah dan sebagainya.
Karena yang nyuruh saya ke Belanda adalah Tuhan. Tapi Tuhan bilang begini, aku bawa kamu ke sini untuk merubah. Kamu tahu, saya bilang ini, saya kesepian Tuhan. Saya ketakutan, saya sendiri, lonely di sini. Tuhan bilang, ubah. Dan Tuhan bilang, setiap kali kamu datang kebaktian, bawa 3 benda. Terserah apa aja. Kamu ada pisang, bawa pisang goreng. Kamu ada apa aja, risoles. Kamu ada apel, bawa apel. Kamu ada pembatas Alkitab, ada kaset yang sudah kamu dengerin, ada buku, kamu bawa. Dan kemudian sampai di tempat kebaktian, kamu bilang sama Roh Kudus, ini benda kasih ke siapa? Saudara, dan saya mulai lakukan itu. Saya datang kebaktian dan saya mulai berdoa. Saya bilang, ini Tuhan, ini saya hari ini bawa apel, saya kasih ke siapa? Tuhan bilang, tuh yang mukanya udah pucat tuh, kasih apel. Saya datengin, saya bilang, ini apel. Gak seberapa sih, tapi saya pengen kamu segar. Saudara, saya bawa kaset khotbah tuh, kasih tuh. Mukanya udah kayak orang mau bunuh diri. Saudara, saya bilang, dengerin aja. Ini memberkati saya. Semoga ini memberkati kamu. Saudara, dalam waktu 2 bulan, semua orang bawa. Sebenarnya alasannya apa? Sungkan, masa nerima terus gak bagi. Saudara, orang mulai bawa. Saudara, orang mulai bawa ke saya. Dan saya bilang, bagiin aja yang lain. Saya udah makan. Saudara, dan sebagainya. Dan saudara, itu atmosfer berubah. Saya bawa itu ke sekolah. Saudara, kalau di sana ya, sebenarnya itu aduh saudara, persaingan tuh mengerikan. Jadi kalau saya sekolah arsitek ya, saudara, dan itu kami suruh pamer punya kami. Kita boleh pamer sesombong-sombongnya. Tapi semua orang yang ada di tempat itu tujuannya satu, menjatuhkan kamu. Saudara bisa ngerti ya? Itu ditanam di sana. Supaya apa? Kita ini jadi tahan banting. Mau dimaki, dibilang jelek, dibilang bego, saudara, kita ini bisa mempertanggungjawabkan setiap detail. Karena prinsipnya begini, saudara, karena saya sekolah di arsitek yang nomor 1 di dunia. Saudara ya, jadi Bouwkunde TU Delft itu nomor 1 di dunia, saudara. Saudara, dia selalu ngomong begini, tidak ada satu garis pun boleh kamu coret tanpa kamu mengerti tujuannya. Jadi kita itu biasa dimaki-maki karena kita harus berani mempertanggungjawabkan apapun. Nah saudara, pada waktu awal, saudara, saya dimaki sampai kertas saya itu dirobek-robek. Karena dibilang tidak ada artinya, tidak ada konsep, saudara ya, dan saya gak bisa mempertahankan sama sekali. Saudara, saya saudara, saya jawab bisa gini, kenapa warna biru? Menurut saya bagus. Langsung semua ketawa. Itu jawaban paling bego katanya. Karena gak boleh pakai karena selera saya. No. Selalu harus ada kepentingan orang banyak, bukan kepentingan kita. Tapi semua pelajaran itu bagus sih. Membuat saya hari ini berdiri. Karena saya dididik sangat keras di sana. Apapun yang Tuhan biarkan terjadi dalam hidupmu, ingat, itu harus jadi batu pijakan untuk kita ke next level. Karena Tuhan mereka-reka segalanya untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Persoalannya reaksi kita. Reaksi itu menentukan. Tapi sekali lagi hari itu saya nakal, saudara. Saya berpikir, kenapa saya tidak ubah juga? Jadi saya mulai datangin satu orang, saya puji. Saudara, saya tahu saya dimaki-maki dan saya goblok banget. Saya datang, saya puji-puji dia. Saya kasih sesuatu dan saya bilang, ajarin saya dong. Saya datangin yang lain. Saudara, dan pada waktu saya presentasi, semua yang saya datangin tutup mulut. Sudah gak memaki saya dan gak nanya. Saudara, dan semakin banyak, makin mereka saling membela. Ujungnya saudara, kami gak ada yang saling bantai. Satu angkatan tuh 400 orang.
kurang lebih seperti ini satu angkatan. Setiap kali ada yang presentasi, yang satu jawab salah dibantuin yang sana. Misalnya nih ditanya nih, kenapa warna merah itu bikin sakit mata? Saudara dia gak bisa jawab, tiba-tiba yang sana, Pak menurut saya di tempat itu orang banyak tidak bisa lihat karena itu belokan. Jadi warna merah merupakan tanda yang jelas menghalangi dan menghindari kecelakaan. Padahal saudara pasti yang ngasih warna merah gak kepikir juga saudara ya. Tapi saudara kami saling bantu. Sehingga satu angkatan dengan mudah lulus. Biasanya saudara ini mengerikan di tempat saya. Karena tradisi saling bantai. Saudara setiap satu angkatan itu selalu 400 orang. Saudara kan kita punya waktu 6 tahun buat S2. Saudara dalam waktu 6 tahun, saudara mau tahu yang lulus berapa? 10%. 10%. Saudara tapi angkatan saya, saudara dalam waktu 6 tahun yang lulus 80%. Karena kami saling membantu. Sekali lagi, lakukan kebalikan. Justru di dalam kekurangan, saudara buat yang berbeda. Sekali lagi kita ngomong teriak sama-sama ya. Memberi dalam kekurangan menyentuh surga. Memberi dalam kekurangan merubah kemiskinan jadi kelimpahan. Oke, kita next yang kedua saudara. Saudara yang kedua, ayatnya berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga dia menjadi sangat kaya. Ikuti kata-kata saya. Tuhan mau saya menjadi kaya. Bahkan kian kaya. Sehingga saya menjadi sangat kaya. Kaya dalam kebaikan, kaya dalam hikmat, kaya dalam segala yang baik, kaya dalam ide, kaya dalam urapan, kaya dalam keintiman dengan Tuhan, kaya dalam segala yang ilahi. Oke, sekarang yang kedua. Rahasia menjadi kaya adalah menabur. Saudara menabur itu jangan mikir cuma uang. Dan harus dalam ketepatan. Misalnya begini ya. Kalau Holmes ini mau diberkati, saudara dia punya apa? Dia punya permainan keyboard terbaik. Maka tidak ada cara lain selain dia menemukan orang-orang yang sangat, ya saudara ya, dia tahu punya passion besar untuk menjadi penyembah. Dan latih. Dia menabur. Saya percaya pasti cepat kaya. Percayalah. Saudara, kenapa hari ini Mahanaim sangat besar? Bukan karena ibu ini hebat, tapi salah satunya saya pandai menemukan orang. Saudara, saya itu sekali lihat orang ya, saya tahu saudara bisa terima, saudara punya lapar dan haus atau enggak. Dan buat saya enggak butuh orang pintar. Saya juga enggak butuh orang hebat. Saya enggak butuh orang benar. Saya butuh orang lapar dan haus. Saya butuh orang lapar dan haus. Ini contoh ya. Maafkan saya ya, kalau saya tembak langsung maaf. Kalau sakit hati sedikit maaf. Nah, ya. Saudara di sini banyak ya. Hanya mungkin saudara yang peserta itu sangat banyak yang lapar dan haus. Tapi kalau saudara lihat wajah penari, wajah pemusik, aduh, itu lapar dan hausnya saudara standar. Saudara bisa mengerti? Loh, mereka kelihatannya lebih diurapi. Tapi soal lapar dan haus, siapa yang lebih lapar dan haus? Saudara. Dan percayalah,
kerajaan surga akan turun dan menyambar siapa yang lapar dan haus. Jadi modal itu jangan hilang dari hidupmu. Makanya saya tuh kalau dengerin khotbah ya, siapapun yang khotbah, saya set hati saya sangat lapar dan haus. Wah, karena saya gak mau kehilangan apapun dari surga. Surga itu gak pernah, sekali lagi dengarkan saya sudah ngomong kemarin. Surga tidak berespon terhadap kebutuhan. Saudara butuh uang, surga gak berespon. Saudara butuh makanan, surga gak berespon. Tapi surga berespon terhadap iman, lapar dan haus, mesbah ketaatan. Saudara bilang, kenapa? Mata uang. Kalau saudara pergi ke Amerika, saudara kasih uang Indonesia, laku nggak? Nggak. Nah ini persoalannya. Mata uang surga itu bukan kebutuhan. Mata uang surga itu ketaatan, lapar dan haus, mesbah, cinta, iman. Ini mata uangnya. Nah banyak orang 30 tahun doa gini, Tuhan kenapa aku miskin? Tuhan itu lihatin orang diberkati, engkau itu gak pernah baik sama saya. Bersungut-sungut. Nah itu gak laku. Itu surga berespon. Begitu ada yang bersungut-sungut, jatuh kutuk. Saudara buka pintu kutuk, bukan buka pintu berkat. Bisa ngerti saat itu? Dan makanya banyak orang tidak berubah. Karena mereka salah pakai mata uang. Kalau saudara mengerti, membuat hidupmu sangat kaya, nabur. Saudara, saya tabur firman. Saya ini begitu lihat orang lapar dan haus ya, saya bahkan panggil dia buat konseling pribadi. Begitu saya lihat orang sangat lapar dan haus, saya akan panggil dan berkata gini, ikut saya, mau enggak? Ya, saya didik langsung. Tapi berarti akan saya maki. Saudara, setiap kali saya melihat orang lapar dan haus, hati saya ini ya berkata, ini tanah terbaik. Saudara, saya cuma bisa berkata, Tuhan, saya bersyukur. Saya menemukan orang-orang yang lapar dan haus. Dan saya boleh menabur apapun yang saya punya. Saudara, itulah yang membuat hari ini saya menjadi besar. Itulah yang membuat hari ini saya menjadi kaya. Saudara, dan kita harus belajar menabur. Ada cerita lucu. Hari itu saya pergi khotbah di tempatnya Pak Yakub Nawai. Saudara, dan Pak Yakub Nawai mengumumkan begini. Kami mau bikin sekolah. Ya, cuma 10 kelas. Jadi per level itu cuma 3, cuma 2, cuma 1 malah mungkin. Saudara, pokoknya cuma 10 kelas lah. Sedikit sekali pokoknya. Muridnya dia bilang ada sudah 200 orang. Dari SD, TK, playgroup, SD. Saudara, itu yang dia mau buat. Dia belum buat SMP dan SMA. Saudara, dan hari itu dia bilang, tapi kita berhenti, kita butuh banyak sekali dana. Wah, itu tiba-tiba meloncat di hati saya. Saya tahu Tuhan kasih saya visi sekolah. Walaupun hari itu saya bahkan belum bangun tuh saudara. Ini belum ada saudara, masih rawa, ini masih rawa saudara. Saudara, saya waktu itu masih sekolah, saya masih ada di saudara Soto Gondrong. Kalau di sini di Mahanaim ada yang tahu Soto Gondrong di Kemang Pratama. Itulah ruko pertama yang saya sewa saudara untuk bikin sekolah ya. Sekarang jadi Soto Gondrong saudara. Dan saya kemudian saudara, saya meluap, saya buka dompet saya. Dan hari itu adalah uang terakhir. Uang terakhir. Di bank gak ada lagi. Semuanya gak ada. Saya masih ingat 400.000 dengan receh-receh. Itu buat makan sebulan. Saya langsung buka dan saya tumplek sampai receh-recehnya saya tumplekin. Saya berkata, Tuhan, aku tahu ini tempat yang tepat untuk menabur.
Saudara, dan dalam 1 bulan kita bisa menguruk ini. Dan kemudian saudara tahu kita bangun ini. Saudara, murid kita total di tempat ini saja 4.500. Saudara bayangin, dia 200, kita 4.500. Sampai hari ini mereka cepat, tetap cuma 200. Saudara, dan kita 4.500. Ini nabur. Ini nabur. Saya berdoa saudara mengerti, ini adalah kekuatan yang ajaib. Saudara, kemana saya pergi saya tabur. Saya lihat orang haus akan doa, saya tabur. Saya kemarin sudah ribut sama Ibu Ruth. Saudara, karena teman-teman kita yang dari bangsa-bangsa Korea, Pakistan itu sepanjang ibadah nangis. Saudara, gak kayak saudara yang biasa-biasa aja ya, nangis sampai mata bengkak sepanjang ibadah. Saudara, dan selesai mereka bilang begini, tolong, kami butuh penyembahan seperti ini. Kami butuh firman seperti ini. Tolongi bangsa kami. Saudara, begitu pulang saya bilang sama Ruth, berapapun harganya, ya, berapapun harganya, bawa, kirim pemusik. Ya, saya tantang kalian, pemusik, penyembah, penari, berangkat ke Korea, berangkat ke Pakistan, bikin KKR, bikin retret di sana. Karena mereka berkata, tolongi kami. Saudara, buat saya setiap kali melihat orang lapar dan haus, itu tanah terbaik untuk saya menabur. Dan saya bilang sama Ibu Ruth, biar. Dia bilang, Bu, mahal Bu, ke Korea mahal. Saya bilang enggak peduli, berangkat, bikin retret di sana. Saya bilang bikin retret, bikin pujian penyembahan. Saya melihat ladang karena ada orang yang lapar dan haus. Saudara, yang ketiga, kita lihat. Saudara, mari kita lihat Roma 8 ayat 28. Yuk kita baca ini, semua ayat terkenal banget. 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, ada banyak orang, saudara ya, gak ngerti ayat ini, apal, tapi gak mempraktekkan. Saudara, tapi saya mau kasih kunci buat saudara keluar dari kemiskinan dalam segala hal. Saudara, saya ini orang paling kaya dalam segala hal. Saudara, saya dicintai seluruh dunia. Saudara ya, saya itu kadang-kadang sampai takut ngomong. Karena setiap kali saya ngomong gini, saya ini suka kolak. Kolak akan datang ke rumah saya. Saya bilang saya suka misalnya ya, daster datang di tempat saya. Saudara, sampai gak berani ngomong. Saudara, saya dulu bilang, saya selalu pakai krok, saya gak pernah pakai sandal lain. Saudara mau tahu, saya punya 20 krok. Sampai akhirnya saya bagi. Kalau saudara tahu, semua orang yang di dekat saya dan ukurannya sama-sama saya, semua sandalnya krok. Dan itu semua punya saya. Sampai saya sering kali bingung, saya pakai yang mana ya hari ini ya. Karena rasanya itu punya saya. Yang dipakai Ibu Ruth punya saya, Ibu Iren punya saya, yang dipakai Bu Nike punya saya. Saudara, itu hampir yang dipakai seluruh Mahanaim. Hanya karena saya berkata satu kali, saya pakai krok. Saudara, ini hidup saya. Saya punya anak di seluruh Indonesia dan anak yang ajaib-ajaib, super dahsyat. Saudara, saya punya yang namanya uang no limit. Buktinya bisa bikin retret, betul? Saudara, dan saya berkata apa aja, asal itu kehendak Tuhan selalu mengalir. Saudara, ini orang retret datang dari 38 provinsi. Hampir semua bawa oleh-oleh buat saya. Walaupun rata-rata tidak saya bawa pulang, udah bagiin aja saya bilang. Tapi semua bawa.
Ada yang bawa pia, bawa empek-empek, bawa apapun. Dan semua bilang, buat Bu Iin ya, Ibu Iin harus rasain. Saya masak sendiri. Walah, saudara ya. Sekali lagi saya ini sangat kaya. Dan sekali lagi ini loh rahasia saya. Saudara bilang, Bu bagaimana? Yang pertama, saya meminta Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi saya tidak pernah mau berkata gini, ini urusan saya. No, never. Saya bilang gini, Tuhan saya tidak mau kerja kalau Engkau tidak ada di situ. Saya tidak mau gerak kalau Engkau tidak di tempat itu. Saya nggak mau lakukan apapun kalau Engkau tidak suka. Karena saya mau dalam seluruh aspek hidup saya Allah turut bekerja. Amin. Dan saudara simpel tinggal berdoa begitu kok. Tuhan, kalau ini jodohku, kamu harus yang jamin. Kalau enggak, batalin. Karena aku enggak mau Engkau tidak turut bekerja di pernikahanku. Saudara tinggal ngomong begitu. Saudara bilang ini, Tuhan, ini kalau calon ya orang yang kerja sama aku, proyek misalnya. Saudara bilang, Tuhan enggak berkenan, keluarin. Karena aku enggak mau kalau Engkau tidak turut bekerja di situ. Simpel kan? Saudara kalau sudah mau buat anak, ya, ini kalau ada yang muda, jangan sekedar buat anak, tumpang tangan bilang, Tuhan, kalau Engkau kasih anak, saya mau jaminan dalam hidupmu. Engkau pegang anak saya, karena aku mau Engkau turut bekerja seumur hidup anak saya. Saya tuh nggak pernah pusing sama cucu saya, sama anak saya. Karena apa? Dari kecil saya jaminan 100% di hadapan Tuhan. Saudara saya itu gak mau loh saudara punya anak. Kalau saya bilang begini dari dulu, saya gak mau punya anak kalau anak itu tidak engkau jamin bahwa engkau menjamin menjadi bapaknya, mengajar, membawa dia dalam seluruh kebenaran. Dan kalau dia nakal, kau boleh hajar, kau boleh lakukan apa saja, asal dia berkenan di hadapanmu. Ada satu lagi jaminan kalau saudara mau jadi anak saya beneran. Saudara semua anak saya yang beneran kami punya perjanjian ya. Saudara mereka datang ke saya dan bilang, Ibu saya mau buat perjanjian dengan ibu, saya akan asuransikan tambah 1. Dan ini asuransi mengerikan. Saya bilang begini, kalau mereka mulai mau keluar dan kau lihat gak bisa balik, bawa pulang. Saya gak mau mereka kehilangan sedikit pun dari panggilannya. Saya juga lakukan itu dalam hidup saya. Saya bilang, bunuh saya Tuhan. Kau boleh bunuh pelanggaran saya, kau boleh bunuh semua kemalasan saya dengan cara apapun. Dan kau boleh bunuh saya kapan saja. Kalau saya keluar dan engkau lihat saya tidak bisa kembali. Kalau saya turun dan kau lihat saya tidak bisa terus naik, bunuh saya kapan, anytime, oke. Saya setuju 100%. Ada yang berani? Saudara kalau engkau berani, oh buat Stephen Joshua jelas saya kasih asuransi itu. Buat Miel Elion jelas saya kasih asuransi itu. Saudara karena itu waktu anak saya dibawa pulang, saya punya anak yang ketiga, namanya Levi, saudara. Saudara dan Tuhan bilang, kau tahu anak ini? Saya bilang saya tahu. Saudara anak saya yang ketiga ini paling ganteng dari 2 anak saya. Saudara tapi saya itu sudah feel sifat anak saya itu sejak dari dalam kandungan. Jadi saya feel anak saya yang pertama saya udah tahu sifatnya kayak apa, bakal jadi apa. Saya feel rasa anak saya yang kedua. Dan saya feel banget rasa anak saya yang ketiga. Wah saudara, ini udah paling ganteng, paling putih, paling gede. Saudara saya rasa dia menyukai semua kemewahan. Dia menyukai semua perempuan cantik. Dia menyukai semua dunia. Saudara saya sampai bilang ini, aduh ini anak parah nih, yang kecil ini parah ini. Saudara dia dikandung istilahnya ya, saya lagi top-topnya tuh. Hari itu saya lagi pendeta keliling. Saya punya Mahanaim tapi belum sebesar ini. Dan saya lagi top-topnya. Saudara bawa tas gak boleh, pakai barang gak bermerek gak boleh. Saudara ada orang yang misalnya ketemu saya, dia bilang ini, oh ibu tasnya
maaf kata ya, bahkan tas Coach. Kalau saudara tahu, Coach itu harganya sekitar 5 jutaan. Itu saudara dulu penggemar saya bilang, ibu gak boleh pakai tas Coach, memalukan. Dia kirimin saya Hermes, saudara, Louis Vuitton. Itu waktu saya ngandung anak saya. Hari ini saya sengaja potong itu semua. Saudara, dan saya pakai tas profetik. Semua orang bilang ibu malu-maluin, gak peduli. Beberapa orang bilang saya kirimin tas Hermes, saya jual, lu kirim. Saya bilang, ya saudara, saya memang sengaja potong semuanya. Dulu jas saya itu gak boleh pakai jas biasa, saudara. Saudara, jasnya juga harus merek, saudara. Dan dalam kondisi begitulah anak saya kandung yang ketiga. Hari itu saya lagi dipuja dengan semua orang. Rebutan. Kalau mau panggil saya harus daftar 2 tahun. Saudara, dari gereja Katolik Batak sampai GBI. Saudara, tetapi di saat seperti itulah Tuhan memotong. Dia bukan cuma membunuh anak saya. Dia membunuh, saudara, ego saya, nama baik saya, ketenaran saya. Karena dia tahu, kalau saya dibiarin sebentar lagi, saya akan jadi pendeta bermerek, tapi akan kehilangan hadirat Tuhan. Saya tidak akan ada lagi di jalan-jalan. Saya tidak akan peduli dengan hati Tuhan untuk desa-desa, untuk orang-orang miskin yang di provinsi. Tuhan tahu. Tuhan tahu seluruh jiwa saya sudah mengarah ke yang lain. Dan dia potong. Dan dia hancurkan saya sangat bawah. Orang menyebarkan saya perzinahan, perkawin roh lah, sesat. Tapi hari itu saya berkata, terima kasih Tuhan, Kau turut bekerja. Itu tempat yang saya tahu ada hatimu. Dan saya pilih yang ada hati Tuhan, bukan kenyamanan. Saya pilih angin badai yang membuat Tuhan jalan di atas air. Dan saya tidak pilih kapal pesiar. Saya pilih mungkin cuma 5 roti dan 2 ikan yang saya akan terus bisa lihat mujizat untuk memberi makan jutaan orang. Dan hari itu Tuhan bilang, kau tahu anak ini lebih baik pulang. Kalau dia hidup di dunia gak tahu jadinya kayak apa. Sekali lagi, saudara, saya saya serius dengan berkata saya mau dia turut bekerja. Dan saya tidak akan saudara marah, protes saat dia pakai pisau menusuk, membenahi, memotong, mengukir hidup saya lewat siapapun. Saudara, dikatakan mendatangkan kebaikan. Jadi setiap kali saya ada kesempatannya. Mungkin hari ini saudara saya baik-baik saja, tapi ada saat, pada waktu saya digosipin ya, saudara saya itu dijadwal di gereja besar dan dibiarkan datang. Dan begitu saya datang, saya disidang, dimaki-maki dan diusir. Saudara, saya itu ngalamin itu semua. Saudara saya ngalamin. Saya diomongin di medsos, mungkin kalau hari ini saudara buka masih keluar. Saudara, julukan saya komplit di medsos. Mulai dari nenek sihir, Lucifer, saudara ya pemberontak, saudara melawan negara, semuanya komplit. Setiap kali saya mengalami itu, saya nggak akan pernah sakit, kecewa atau marah. Buat saya itu kesempatan langka
untuk menjadikan itu mezbah. Saudara, mezbah itu gak bisa kita yang buat-buat. Pada waktu orang naik di atas kayu salib, kan harus ada yang nyalipin, betul enggak? Kalau Ishak naik ke mezbah, loh harus ada Abraham yang ngikat. Bahkan harus ada Abraham yang bawa pisau untuk membunuhnya, betul kan? Jadi kalau ada orang yang menyakiti saudara, saudara harus ngerti, itu adalah kesempatan buat mezbah. Itu membawa kebaikan. Membawa kebaikan. Setiap kali saya dimaki, tahun lalu, bahkan masih tahun lalu lah, saya dipanggil ke KKR besar saudara di Kalimantan. Dan begitu saya sampai sana, saya sudah ditunggu dengan majelis semuanya. Ternyata yang manggil gereja cabang, gereja pusatnya saudara, dan yang di atasnya tidak terima. Jadi saya disidang. Saudara, waktu di sidang saya tuh geli dengerin mereka. Gosipnya dari mana saja saudara. Saudara, mereka bilang gini, yang pertama, ibu terdapat ada fotonya mencurahkan anggur di tanah. Berarti ibu menghina perjamuan kudus. Saya bilang, betul Pak, saya mencurahkan di tanah. Tapi bukan karena saya menghina, karena saya sangat percaya darah yang sama pernah tercecer di sepanjang jalan Via Dolorosa. Dan darah yang saya curahkan, walaupun itu cuma anggur, saya percaya itu menebus dan merubah kota. Mereka bingung. Oh. Terus mereka berkata lagi, yang ini yang lucu. Ibu punya green room. Dan green hijau warnanya Nyi Roro Kidul. Kok bisa ya? Apa hubungan ibu dengan Nyi Roro Kidul? Saya sampai, sebenarnya nih kadang-kadang kalau keluar sengaknya di hati itu keluar gini. Goblok tenan, goblok tenan. Yang bikin gosip ini gobloknya mentok. Ini dalam hati tapi gak dikeluarin saudara ya. Saudara kalau tahu, seluruh dunia kenal yang namanya green room. Green room itu artinya ruangan hijau tanda lampu. Kalau sudah tahu kan, lampu merah itu artinya belum. Kalau hijau artinya saudara jalan. Jadi green room artinya pintu terakhir sebelum saudara naik stage. Saudara ya, itu maksudnya. Seluruh dunia tahu. Tapi bayangin ya, ini mungkin karena orang Kalimantan dan orang daerah ya. Dia bilang green room hubungannya dengan Nyi Roro Kidul. Tapi ya sudahlah, saya jelasin pelan-pelan. Dan saya bilang, dan lagi nama ruangan saya tidak green room. Ruangan nama saya grand room. Karena itu tempat sidang ilahi. Grand itu besar. Dan saya bilang, dan yang ketiga, saya gak suka warna hijau. Suka sih, tapi gak suka-suka banget. Dan ibu bapak boleh ke tempat saya. Di green room tidak ada warna hijau. Di tempat kita tidak ada warna hijau kan ya, green room ya. Ya, saudara, tidak ada warna hijau, saya bilang. Saudara, baru mereka percaya. Tapi setiap kali saya menghadapi begitu ya, di dalam ini bilang gini, Tuhan, thank you. Sedikit aku boleh naikkan mezbah. Terima kasih Tuhan. Setidaknya aku boleh sedikit 0,01% menderita bagi Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bisakah saudara bersyukur untuk apapun? Saudara, saya pernah dipecat. Ya, saya dikeluarkan. Nah, saya ngaku jujur, saya dikeluarkan dari PAUK. Saya itu pendeta PAUK KP, pendiri dan pendeta
Saudara, dan di yayasan akte, saudara, saya masuk loh. Saya dikeluarkan, dipecat dengan tidak hormat gara-gara isu saudara saya sesat. Dikeluarkan sampai notarisnya bingung, telepon bilang begini, Bu, secara peraturan ibu gak bisa dipecat karena ibu pendiri. Dan dia bilang, yang mecat ini pendeta pendatang. Saudara bisa bayangin, hebat gak? Terus dia bilang, ibu mau pecat dia? Bisa, dia gak bisa pecat ibu. Saya bilang, biarinlah Pak, sudah pecatlah saya. Kasih saja tulisan, saya mengundurkan diri, saya tanda tangan. Saudara, saya ngalamin gak sedikit. Ditipu berkali-kali. Didatangi dengan golok. Dilempari batu. Saudara, mobil dipecah. Saudara, saya ngalamin kecelakaan lebih dari 20 kali. Keluarga saya, saudara, untuk Injil bahkan sampai dibunuh. Ipar saya, Mama Bevis, itu dibunuh, bukan kecelakaan. Pak Yusak hampir dibunuh. Tapi sekali lagi buat kami adalah kehormatan meletakkan sedikit. Dan kalau saudara punya kemampuan merubah everything jadi mesbah, saudara akan lihat keajaiban. Saya tuh bangga banget punya mama yang ajaib. Saudara, kami pernah sampai masa miskin, tapi ada persekutuan. Dan pada waktu ada persekutuan selalu akan dikasih makan. Saudara, dan ibu saya akan siapkan makanan sederhana lah, dari singkong, dari apapun. Kemudian kami anak-anaknya suka bilang ini, Mama, kami mau makan, kami lapar. Dan dia selalu bilang begini, kalau kamu bisa sedikit lapar dan kamu bisa memberi makan orang lain, itu karunia anugerah belum tentu kembali seumur hidup. Dia bilang, jadi gak usah rewel, gak usah nangis, karena apa yang Mama buat hari ini akan membuat kamu sangat kaya, sangat diberkati. Jadi kami ini lapar, bawa bagiin makanan. Dan buat ibu saya, dan itu nancep di sini, sebuah kehormatan yang gak pernah akan balik seumur hidup. Itulah kenapa keluarga kami semua diberkati. Dan itu turun. Kalau saudara tahu, Joshua itu berkali-kali, saudara, ketika makanan gak cukup, pasti, saudara, pasti dia akan kasih orang lain makan. Karena itu sudah keluarga kami. Kadang-kadang kami sampai tidak ada uang, tapi buat kami mendahulukan pelayanan adalah sebuah kesempatan kecil, kehormatan kecil. Dan setiap kali kami sedang sakit, saya berkali-kali, saudara, saya pernah operasi. Dan kalau saudara buka, ada tanda bintang Daud di kaki saya. Karena hari itu saya kecelakaan, dan darahnya itu dari atas sini sampai ke bawah, gak bisa keluar, sehingga harus disedot di 6 titik. Saudara, dan saya harus pakai selang selama 1 bulan supaya darah itu bisa menetes keluar, saudara. Saudara, jadi saya bahagia karena saya bilang di badan saya ada tanda bintang Daud. Saudara ya, ada tanda milik Allah. Saudara, dan pada waktu seperti itu orang bilang sama saya, batalkan. Saya bilang enggak. Ini kesempatan saya untuk naik, untuk ke atas, untuk gerak aja sakitnya setengah mati. Saya merayap. Saudara, bahkan sampai akhirnya dokter bawain saya
kayak suntikan begitu untuk mengurangi rasa sakit untuk kalau saya khotbah. Tapi tidak ada satupun jadwal khotbah yang saya batali. Tidak ada satupun. Saya pernah pendarahan 1 bulan. 1 tahun, bukan 1 bulan, 1 tahun. Dan pendarahan itu sampai netes kalau saya khotbah. Setebal apapun saya pakai pembalut. Tapi sekali lagi tidak ada satupun jadwal yang saya batalin. Saya berkata itu sebuah kehormatan. Kalau saya bisa membangun mezbah. Biar ini membuat kita ngerti. Itu rahasia menjadi kaya. Saudara, karena waktu saya tidak mau Bang Simon harus saudara menutup dengan perjamuan kudus, Masian. Ya, sekali lagi mari saya cuma mau bacakan aja statementnya. Next. Tolong. Saudara, jadikan dirimu hebat. Ya. Saudara, karena ayatnya berkata, siapa yang saudara ya, siapa yang kekurangan hikmat, minta. Jadi minta aja, nanti tiba-tiba saudara punya ide, saudara bisa kuat, saudara hadapi aja bersama Tuhan. Saudara, kemudian ini ayat keren, Roma bilang begini, kenali apa yang Tuhan mau dengan cepat dan miliki respon yang benar. Sebab dunia menarikmu membuat kerdil, tetapi Tuhan membawamu untuk menjadi dirimu yang hebat. Saudara, terjemahan lain, the best of you. Dia akan keluarkan yang terbaik dari engkau. Mengembangkan dirimu untuk menuju ke next level. Terjemahan yang lain berkata, sampai biarkan Tuhan mengeluarkan permata dari hidupmu. Ada yang dahsyat, yang ajaib dalam hidup setiap kita. Saya berdoa setiap saudara. Saudara percayalah, dia lihat permata-permata yang dahsyat. Dan dia siap keluarkan. Amin. Terakhir. Saudara, ya terakhir dah. Ketekunan, ini yang terakhir. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Saudara, ada banyak orang bilang begini, Bu, ibu itu bahagia ya Mahanaim begini besar. Saudara, tapi banyak orang yang tidak tahu. Saudara, istilah saya nih ya, dapurnya. Saudara, saya tidak pernah bolos 1 kali pun loh. 25 tahun. Hari Sabtu, hari Senin saya nggak pernah bolos kecuali saya ada pelayanan. Jam 3 pagi pun saya pulang, saya akan datang. Saudara, tidak ada yang tahu. Saya konselingin setiap orang satu-satu. Saudara, 12 tahun ada yang belum berubah. Saya doain, saya konselingin. Saudara, tidak ada yang tahu. Saudara, saya doa keliling itu sendirian. Saudara, bahkan sebelum retret saya doa keliling sendirian. Mulai dari Bekasi, Jakarta. Saudara, banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu. Saya puasa seminggu 2 kali. Saudara, ada hal-hal yang saudara dibutuhkan ketekunan. Dibutuhkan ketekunan. Saya sharing itu sampai mulut berbusa. Saya tahu dari yang saya sharingkan, mereka tangkap cuma 10%, 20%. Saya mintakan ampun mereka yang nyuri, saya bayarin. Saudara, pencurian di Mahanaim itu haleluya, puji Tuhan. Saya bayarin. Dan saya bilang, Tuhan, biarkan itu jadi mezbah kecil di hadapan. Sekali lagi, saya mau berkata, tidak ada yang miskin di antara kita. Karena Tuhan mau kita berkelimpahan. Amin.